Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan RB Shop channel Wondisa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Oke bosku, kali ini kita akan membahas masalah salah satu penyakit yang langka pada ikan gurame bosku. Ya, jadi penyakit ini tuh jarang terjadi, tapi kalau terjadi jangan disepelekan. Soalnya ini nanti bisa membawa ke perkembangan ikan gurame itu cepat atau lambat. Tapi sebelum itu bosku, tolong dibantu klik subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar bosku bisa mengikuti video-video terbaru dari kami, karena channel ini akan selalu berbagi pengalaman-pengalaman pribadi saya atau teman-teman pembudidaya ikan gurame. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Ini adalah kolam saya yang dulu itu pernah terkena penyakit seperti itu bosku, tapi alhamdulillah aman dan terus sampai panen. Sudah saya isi kembali. Ini kapasitas saya isi 3.500, umur sekitar 5 bulanan. Yang dulunya itu ya tempat ini sudah pernah terkena penyakit semacam itu, yang akan kita bahas nanti di video ini. Jadi kita dalam budidaya ikan gurame itu harus benar-benar teliti, entah itu masalah pakannya, entah itu masalah kesehatannya, terutama itu di airnya. Jadi ikan itu mintanya bagaimana, kita sendiri yang harus paham maunya ikan itu harus bagaimana. Terkadang air itu waktunya kita ngasih tambahan air, kita gelojok, airnya waktunya membuang kontrol. Sebenarnya itu jenis penyakit ini itu lebih ke jenis bukan penyakit, jadi parasit lah. Biasanya itu terjadi di kolam-kolam yang sudah habis panen atau kolam-kolam yang sudah pernah panen. Jadi kalau kolam baru itu ya biasanya terjadi, cuman jarang sekali ya. Jadi ikan itu ditempeli sejenis parasit. Kalau orang bilang itu, ada yang bilang itu kutu air, ada yang bilang itu kutu jarum, ada yang bilang itu, kalau istilah di tempat saya itu sendepen. Jadi ada hewan kecil itu menempel di badan ikan, dan itu akan mengurangi pertumbuhan ikan gurame. Soalnya kemarin itu ada salah satu teman kita, yaitu subscriber, bertanya, katanya itu ikan berapa ribu ya, kalau tidak salah 5.000 apa 10.000 itu total katanya kena penyakit ini parah. Jadi di setiap badannya itu ditempeli sama hewan-hewan kecil ini. Terus kebetulan waktu dulu itu saya juga pernah mengalami sekali bosku. Jadi satu kolam itu ikannya ukuran ya sekitar 1 pak biasanya. Soalnya penyakit ini, hewan ini tuh sering nempelnya di ikan mulai ukuran 1 bensol sampai 1 pak. Kalau sudah besar biasanya jarang, tapi kalau dibiarkan nanti juga yang jelas menghambat pertumbuhan. Terus saya ingat pengalaman saya yang dulu, akhirnya saya kasih itu caranya dengan cara dikasih obat bosku. Jadi cara ini tergolong ekstrim, makanya saya sarankan kepada teman kita itu untuk mengambil 1 atau 2 ikan, ya paling tidak ada 5 ikan, ditempatkan di bak atau di jedingan kecil bosku. Ya, nanti ikan yang kena kutu itu, yang kena parasit itu dikasih obat desis. Obat desis adalah obat yang termasuk pembunuh
hewan yang bersel darah putih bosku. Jadi ya di air yang terkadang ya kalau ndak orang yang ndak bernyali penuh resiko sebenarnya ini. Tapi pikiran saya pertama dulu saya kasih itu yang jelas kalau desis itu untuk hewan bersel darah putih seperti belalang, udang, terus ya semacam kutu air itu. Makanya saya berani mengambil sikut waktu itu tanpa saya tes, saya kasihkan ke dalam kolam. Jadi habis saya kasih itu tuh parasit atau yang nempel kutu air itu semuanya mati bosku, dan ikannya itu aman. Makanya teman kita kemarin saya sarankan untuk percobaan dulu, soalnya ini penuh resiko. Jadi mencari ikan dikasih dalam bak, kemudian saya suruh kasih desis itu beberapa tetes. Nanti kalau aman baru diuji coba pada kolam yang berisi ikan sakit itu. Nanti terus saya bilang nanti tolong 1 hari 2 hari saya dikabari hasilnya. Dan alhamdulillah kemarin itu beliau chat pada saya, katanya alhamdulillah ikannya aman dan parasitnya itu sudah hilang semua bosku. Jadi ini suatu tip, makanya saya terus buat konten agar para bosku bisa nanti kalau terjadi hal semacam ini, ya mudah-mudahan jangan terjadi, tapi kalau terjadi jangan panik, bisa mengatasi dengan cara seperti itu. Jadi dikasih obat desis, tapi kalau bisa pertama kali itu bosku buat percobaan dulu, jangan langsung di kolamnya. Jadi ikannya diambil beberapa, nanti dikasih di bak, nanti dikasih obat. Itu reaksinya gimana, ikannya mati apa enggak, atau parasitnya yang mati. Lah nanti kalau ikannya aman bosku bisa langsung praktek di kolam yang ada parasitnya itu. Masalah takarannya itu bosku bisa kira-kira kemarin kolam ini bosku ya, kolam ini ukuran 8 kali 20, itu saya kasih hampir satu wadah itu, satu wadah yang ukuran berapa mili ya, yang paling murah itu harga 15.000 apa berapa itu. Alhamdulillah semuanya beres, ikannya tidak ada masalah. Jadi mudah-mudahan sharing-sharing ini bisa menjadi informasi bagi para bosku semua yang kemungkinan atau nanti pas ada kasus semacam itu tidak usah panik, bisa diatasi dengan cara seperti itu. Saya sudah membuktikan, dan juga teman kita yang kemarin chat itu juga sudah membuktikan, alhamdulillah hasilnya bagus. Tapi dengan cara seperti bosku, dites dulu di bak, nanti kalau ikannya tidak ada masalah bisa dipraktekkan dalam kolamnya. Nanti sehabis dikasih desis itu bosku, air paling tidak dan jangka waktu 1 atau 2 jam tuh air dinyalakan bosku. Jadi digerojok dengan air untuk menetralisir atau menghilangkan obat itu ya. Sebenarnya obat itu tidak begitu berpengaruh pada ikannya, cuman untuk lebih amannya nanti habis dikasih obat itu 1 jam atau ya paling tidak 1 jam lah, air dinyalakan yang dari pompa air, entah itu dari listrik atau dari BBM, yang tujuannya untuk biar air itu tambah netralis. Soalnya dalam jangka waktu 1 jam itu biasanya parasit itu sudah brodol, sudah mati semua bosku. Jadi nanti air dinyalakan, sehabis itu insya Allah nanti ikan akan sembuh. Biasanya tuh bareng dikasih obat itu reaksinya itu ikan tuh nyabek bosku. Soalnya parasit yang menempel tadi itu kan pada copot, ada yang dimakan ikannya, mungkin nyabeknya juga karena badannya itu ya loh terasa hangat atau panas gitu, soalnya itu kan obat. Tapi tidak masalah, itu nanti akan sembuh, akan normal kembali jangka waktu 1 atau 2 jam. Di sharing masalah pengobatan ikan yang kena parasit tadi, mudah-mudahan itu ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan tidak terjadilah pada ikan-ikan bosku, tapi kalau terjadi cara mengatasinya kalau bisa seperti itu bosku. Akhirnya nanti kalau ada yang belum paham, mungkin ada yang dipertanyakan, bisa langsung chat di kolom komentar. Insya Allah kita akan selalu jawab chat-chat yang masuk.
Akhirnya tetap semangat, jalani rutinitas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.